Shalom, pujakan nama Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu, kita kembali dengan beribadah online. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita tetap berada dalam kasih karunia Allah kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya mulut kami mengucapkan rasa ucapan terima kasih kami terhadap kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini itu dapat tertanam, dapat bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, biar urapan yang daripada Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan hamba, mampukan hamba, sehingga biar Engkau sendiri yang berkata-kata buat jemaat Tuhan yang menonton khotbah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Pada pagi hari ini saya akan sedikit memberikan satu pelajaran, satu pengajaran di dalam Mazmur 88. Pengajaran ini adalah pengajaran yang saya dapatkan ketika saya juga masih melakukan web seminar online, lalu kemudian ini saya merasakan saya sangat diberkati dengan pengajaran Mazmur 88 ini, sehingga buat saya apa yang saya rasakan itu memberkati saya. Baiknya saya juga itu mau memberkati jemaat Tuhan di GUP Tanggul dengan pengajaran yang saya sudah dapatkan. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 88. Mazmur 88 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi Mazmur 88 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Sidang jemaat semua bisa boleh membaca di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 88 ayat yang pertama, nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sedangkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu ya Tuhan. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Daripada waktu pagi doaku datang di hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil.
Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkam aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Kita dapat melihat dari bagian pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-88 ini adalah seruan hati pemazmur. Jadi dalam bentuk suatu nyanyian ketika pemazmur mengalami yang saya boleh sebut dan menjadi topik khotbah pengajaran pada pagi hari ini adalah kegelapan bagi jiwa, malam yang gelap bagi jiwa. Ini adalah saat-saat dan kondisi di mana ketika kita berdoa, kita mencari Tuhan, tetapi kita sepertinya dan seakan-akan tidak melihat Tuhan di sana. Kita melihat bahwa sepertinya Tuhan itu sedang berdiam diri. Kita tidak mampu mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Kita seperti berteriak. Pemazmur mengatakan dia berteriak, dia berdoa. Tetapi yang terjadi, Tuhan berdiam diri. Dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 88. Ada 4 pelajaran yang ingin saya bagikan dari hal yang saya sudah dapatkan selama ini. Ada 4 pelajaran yang saya ingin bagikan buat kita semua. Bagian yang pertama adalah di dalam kehidupan orang beriman, kegelapan bagi jiwa adalah suatu hal yang normal. Salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita dapatkan dalam Mazmur ini adalah bahwa orang beriman itu tidak kebal dengan apa yang namanya malam gelap bagi jiwa. Ya, kita dapat melihat bukan berarti ketika kita mengasihi Tuhan, kita berdoa lalu kemudian kita mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita, dan kita tidak akan pernah mengalami malam gelap bagi jiwa. Bukan hal yang seperti itu. Ketika mengobservasi Mazmur 88 ini, ada 2 fakta yang saya ingin bagikan. Fakta yang pertama adalah pemazmur mengalami semacam tekanan dari luar dirinya yang mengakibatkan dirinya mengalami keterputusan hubungan. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka, aku tertahan dan tidak dapat keluar. Jadi kita dapat melihat ketika pemazmur menuliskan, menyanyikan bagian ini, kita dapat melihat bahwa seakan-akan Allah itu menjauhkan pemazmur. Jauh daripada kenalan-kenalan dia, jauh dari teman-teman dia, jauh dari orang-orang yang mengasihi dia. Sehingga ini menjadi jeritan hati pemazmur yang mengatakan bahwa ada tekanan yang datang dari luar dirinya sehingga diri pemazmur ini mengalami keterputusan hubungan dari orang-orang luar. Mungkin saja pada saat ini kita pun mengalami hal yang sama. Orang-orang yang tadinya kita tahu menjadi teman kita, orang-orang yang tadinya kita tahu mengasihi kita, selalu mensupport kita, selalu mendukung kita, tiba-tiba orang-orang ini itu sepertinya meninggalkan kita, tidak peduli lagi dengan kita. Sepertinya seakan-akan orang-orang yang tadinya sangat berteman dengan kita lalu kemudian berbalik belakang, bukan memusuhi mungkin, tetapi sepertinya oke, kamu di sana aja, saya di sini, sehingga kita mengalami seperti suatu pemutusan hubungan dengan orang-orang lain. Itu juga hal yang sama yang dialami pemazmur sehingga pemazmur menuliskan bagian ini. Hal yang kedua, tampaknya juga ia mengalami suatu penderitaan badani atau suatu penyakit yang nyaris menyeretnya ke liang kubur. Di dalam firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan orang mati. Atau mungkin pada saat ini kita sedang mengalami satu penyakit yang kita sudah doakan bertahun-tahun, tetapi penyakit itu tetap ada dalam diri kita, sehingga kita itu berteriak dan kita mengalami yang namanya malam yang gelap bagi jiwa kita. Karena penderitaan yang sedang kita alami dengan sakit penyakit yang mungkin sedang terjadi di dalam diri kita, ya.
Tetapi dari dua fakta ini yang kemudian dapat menjadi pemicu bagi pengalaman di dalam jiwa kita, sehingga membuat kita mengalami malam yang gelap di dalam jiwa kita. Sehingga saat kita berseru, saat pemazmur ini berseru mohon pembelaan dan pertolongan dari Yang Maha Kasih, alih-alih mendapatkan jawaban dan pertolongan yang berasal daripada Tuhan, yang pemazmur dapatkan atau pemazmur rasakan, Allah begitu terasa sangat jauh. Seperti yang saya katakan dari tadi, mungkin kita sedang berada dalam kondisi ini. Kita mungkin sedang berada dalam kondisi di mana saya dan saudara sedang merasa Allah begitu sangat jauh dari kita. Ya, kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita meminta dan kita berseru pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi kita tidak mendapatkan jawaban karena kita merasa Allah begitu sangat jauh dari kita. Mungkin itu yang sedang Anda alami. Itu mungkin yang sedang saya alami pada saat ini. Apalagi dengan kondisi dan situasi corona, segala sesuatunya menjadi tidak tentu, segala sesuatunya menjadi tidak jelas. Hal-hal yang kita anggap secara manusia ini mampu menyelamatkan saya, hal-hal yang secara manusia kita pikirkan ini adalah jalan yang terbaik, tetapi karena corona ini menyerang, sehingga kita dapat merasakan semua terpukul. Sendi-sendi kehidupan kita terpukul. Kita menjadi bingung. Ini yang menjadi pegangan utama kita mungkin dalam pekerjaan, dalam ekonomi kita. Akhirnya harus terpukul dengan keadaan dan kondisi yang seperti ini. Oleh sebab itu mungkin kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi seakan-akan Tuhan hanya diam. Kalau ini yang sedang Anda rasakan, atau ini yang sedang kita alami pada saat ini, kita sedang dalam fase-fase di mana kita mengalami malam yang gelap bagi jiwa kita. Ayat 14 dan ayat yang 15, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang di hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Ini adalah seruan hati seorang pemazmur ketika dia berdoa pagi hari kepada Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak melihat, tidak mendengarkan seruan doa dari pemazmur ini. Kisah yang menarik dari C.S. Lewis dan istrinya Joy Davidman. Ya, C.S. Lewis adalah salah satu pemikir, penulis, bahkan apologet dari Kristen yang ketika dia menuliskan buku-buku mengenai kekristenan, maka saya boleh katakan sangat bagus, sangat pemikirannya itu sangat maju pada saat itu dan tetap menjadi relevan di dalam dunia kekristenan pada saat ini. C.S. Lewis ini menikahi seorang wanita yang berasal dari Amerika, dan kebetulan juga wanita yang dinikahi oleh C.S. Lewis merupakan juga seorang penulis. C.S. Lewis adalah lulusan dari Oxford University, kemudian menikah dengan Joy Davidman ini. Kemudian di dalam pernikahan mereka, C.S. Lewis pun mengalami yang namanya malam gelap bagi jiwanya. Ya, di dalam perkembangan sejarah dalam pernikahan C.S. Lewis ini akhirnya dapat diketahui bahwa istrinya mengidap satu penyakit, ya, karena penyakit ini adalah penyakit kanker, sehingga mengakibatkan wanita yang dicintainya harus mengalami kematian. Oleh sebab itu, di dalam bukunya, di dalam tulisan C.S. Lewis, di dalam bukunya yang berjudul The Grief Observed, dia menuliskan hal yang seperti ini. Dia menuliskan, di manakah Allah ketika kita bahagia, jika kita berpaling kepadanya dengan ucapan syukur dan pujian, kita, ya, paling tidak perasaan kita mengatakan diterima dengan tangan terbuka.
namun datang kepadanya ketika kita benar-benar butuh, ketika semua bentuk pertolongan yang lain gagal. Apa yang kita temukan? Sebuah pintu terbanting di hadapan kita. Suara satu atau dua buah grendel yang digerakkan untuk mengunci pintu dari dalam. Dan sesudah itu, kebisuan. Ini adalah ungkapan hati seorang C.S. Lewis, seorang penulis Kristen, seorang apologet yang terkenal pada masa itu, bahkan sampai masa kini. Lalu kemudian menuliskan bagian ini ketika dia merasakan bahwa ketika dia ingin meminta pertolongan kepada Tuhan, seakan-akan pintu itu seperti ditutup. Kemudian ada suara kunci dari dalam, dan sepertinya mengalami kebisuan. Dan ini yang sangat menarik. Ada beberapa mitos dan fakta yang ingin saya sampaikan. Mitos, ketika kita hidup benar, berdoa dengan benar, membaca Alkitab dengan benar, maka tidak mungkin kita mengalami malam yang gelap bagi jiwa. Faktanya adalah, boleh jadi hidup kita sudah benar, boleh jadi kita berdoa dengan benar, boleh jadi kita membaca firman Tuhan dengan benar, boleh jadi kita beribadah dengan sungguh-sungguh dengan benar, boleh jadi kita sudah mengerahkan seluruh pikiran, tenaga, uang, apapun yang kita punyai untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tetapi itu tidak akan menjamin bahwa kita akan lolos dari pengalaman malam yang gelap bagi jiwa kita. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahkan penulis Kristen yang terkenal, salah satu pemikir teolog Kristen yang sangat-sangat baik, C.S. Lewis, juga mengalami hal yang sama. Ketika dia berdoa kepada Tuhan mengenai istrinya, Tuhan seakan-akan tidak mendengar, Tuhan seakan-akan bisu, Tuhan seakan-akan menutup pintu untuk tidak mendengarkan doa. Dan C.S. Lewis mengalami malam yang gelap bagi jiwa. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengalami hal yang sama. Ada beberapa waktu yang lalu, saya pun mengalami hal yang sama. Saya merasa Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan seperti diam, Tuhan seperti tidak mampu melakukan apa-apa. Ada masa-masa di mana hati saya sangat, Tuhan kenapa engkau diam? Ada mungkin masa-masa di mana saat saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara berdoa dengan sepenuh hati, tapi Tuhan seakan-akan diam. Mother Teresa berkata seperti ini, aku diberitahu bahwa Allah hidup di dalam aku, namun realita dari kegelapan dan kedinginan dan kekosongan begitu dalam, sehingga tidak ada apapun yang menyentuh jiwaku. Aku ingin Allah dengan semua kekuatan jiwaku, namun di antara aku dan Allah, kami mengalami keterpisahan yang begitu mengerikan. Ini pun juga dialami oleh Mother Teresa, sehingga dia menuliskan bagian ini. Rick Warren pun menuliskan hal yang sama. Rick Warren mengatakan, mudah untuk menyembah Allah pada saat segala sesuatu berjalan baik dalam kehidupan kita. Betul ya? Sangat mudah untuk kita menyembah Tuhan ketika kita sedang mengalami hal yang baik dalam kehidupan kita. Yakni pada saat dia menyediakan makanan, dia menyediakan teman, keluarga, bahkan memberikan kesehatan yang terbaik, dan semua situasi-situasi yang bahagia di dalam kehidupan ini. Tetapi keadaan tidak selalu menyenangkan, bukan? Lalu bagaimana kita akan menyembah Allah waktu keadaan tidak menyenangkan? Apa yang Anda lakukan ketika Allah terasa jutaan mil jauhnya dari kita? Dan pertanyaan itu datang kepada saya dan saudara pada saat ini. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah krisis global, bukan hanya di Indonesia atau bukan hanya secara khusus di kota kita di Tanggul, tetapi semua kota sudah terdampak dengan keadaan kondisi yang seperti ini. Lalu kemudian ketika ini datang, kita berdoa kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita meminta pertolongan daripada Tuhan, tetapi
kita tidak menemukan jawaban dari Tuhan, kita hanya merasa Tuhan itu begitu sangat jauh dari kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita tetap mencari wajahnya? Atau kita akhirnya menyerah dengan keadaan, kita menyerah dengan situasi kita pada saat ini, sehingga kita berpaling, kita berpaling dari Tuhan, kita berbalik dari Tuhan, kita berhenti untuk menyembah Tuhan. Jawaban itu mungkin hanya saudara yang bisa menjawabnya, dan itu adalah urusan saudara dan Tuhan. Ya, bagian yang kedua yang ingin saya bagikan buat kita, saat kegelapan bagi jiwa datang, itu adalah hal yang sah untuk mengungkapkan frustasi dan kekecewaan kita kepada Allah. Kadang-kadang orang Kristen mengatakan kalau kita sedang dalam kondisi terpuruk, kita sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan, kita tidak boleh untuk frustasi, kita tidak boleh kecewa, apalagi sampai kita mengungkapkan kekecewaan kita. Ya, adalah hal yang salah kalau kita tidak mampu mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Ya, kita boleh mengungkapkan rasa frustasi kita kepada Tuhan. Kita boleh mengungkapkan rasa kecewa kita kepada Tuhan dengan cara yang benar. Ya, di dalam Mazmur 88 ini, dalam bahasa sehari-hari, kita seolah-olah sedang mendengar bahwa pemazmur ini berkata seperti ini. Ayat yang ke-6, pemazmur berkata dalam bahasa sehari-hari, kalau misalnya boleh disederhanakan, berkata seperti ini. Tuhan, Engkau telah melupakan aku. Engkau tidak memperdulikan aku. Engkau menaruh aku di tempat yang paling dalam dan rendah. Engkau menumpahkan murka-Mu atas hidupku. Engkau mengirimkan gelombang-gelombang kesusahan untuk menyiksaku. Engkau telah menjauhkan aku dari teman-temanku. Dan Engkau telah membuang diriku sehingga Engkau menaruh sesuatu yang menjijikkan di hadapan mereka. Kegelapan yang sekarang menjadi sahabatku. Terasa kasar. Seakan-akan ini kurang beriman dan tidak rohani. Namun demikian, bagian ini tetap dicatat dan menjadi bagian di dalam kitab suci dan menjadi firman Allah yang hidup. Ini menjadi hal yang luar biasa, bukan? Pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah Tuhan tidak mau kita menekan emosi-emosi negatif dari umatnya ketika umatnya ingin datang kepada Tuhan. Dia memberikan ruang dan membuka dirinya untuk mendengar umatnya berseru, meratap, dan mengeluarkan seluruh kekecewaan dan rasa frustasi yang dialami oleh umatnya. Artinya apa? Kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan? Kita mengungkapkan rasa frustasi kita. Kita mengungkapkan rasa kecewa kita. Mungkin orang-orang yang berkata, kok kamu gak rohani ya? Kamu kalau di dalam Tuhan, apapun yang kamu terjadi, gak boleh mengeluh, gak boleh ini. Tetapi Tuhan pun mengizinkan saat-saat ketika kita terpuruk, saat-saat kita merasakan tidak ada orang yang mampu menolong kita, kita mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Tuhan membuka telinga, Tuhan membuka ruang, Tuhan membuka dirinya untuk selebar-lebarnya sehingga kita mampu untuk mengungkapkan seluruh rasa kekecewaan kita yang sedang kita alami. Bukan hal yang salah, bukan hal yang tidak rohani, bukan hal yang kurang beriman, atau mungkin terdengar sangat kasar, tetapi bagian-bagian ini dicatat oleh firman Tuhan dan menjadi firman Tuhan yang hidup buat kita. Kalau kita melihat, Yesus pun sempat mengeluh kepada Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata seperti ini. Saya mungkin meralat, bukan mengeluh, tetapi Yesus merasa seperti ditinggalkan. Yesus merasa seorang diri. Yesus merasa Tuhan tidak ada di sana, sehingga Yesus berkata seperti ini. Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya adalah seperti ini. Allahku, Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika saya membaca bagian ini atau menonton bagian ini dalam film ini hanya terdengar seperti oke, Yesus merasa, tapi waktu ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita pun dapat melihat Yesus ada di dalam satu titik dalam hidupnya, dia merasa seorang diri. Murid-muridnya meninggalkan dia, Petrus mengkhianati dia, Yudas menjual Yesus. Para pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu semuanya menyerang Yesus. Dan ketika dia merasa dan tersiksa dengan ketika dia di atas kayu salib dengan semua penderitaan yang dia miliki, dia pun merasa Tuhan seperti memalingkan wajahnya kepada Yesus. Dan Yesus merasa seorang diri sehingga dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mungkin kita sedang mengalami situasi ini, Anda dan saya berdoa dan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi implikasi praktis yang kita boleh pelajari dari bagian yang kedua ini adalah jangan pernah menekan luka batin kita, jangan pernah menekan rasa kekecewaan kita, belajar untuk tidak menyembunyikannya, belajarlah untuk meneteskan air mata kita, jangan pernah ragu untuk berteriak, meratap dengan cara yang tepat, dan datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Kasih. Bagian yang ketiga, kegelapan bagi jiwa kerap menjadi alat penyingkap jati diri kita di hadapan Tuhan. Ada dua istilah yang kerap dipakai oleh rohaniawan Kristen kuno. Yang pertama adalah konsolasi. Konsolasi adalah perasaan kehadiran Allah yang begitu nyata di dalam hidup kita. Ini merupakan perasaan yang ada dalam diri ketika kita baru saja bertobat. Ketika kita berdoa, rasa-rasanya doa-doa itu begitu sangat nyambung langsung kepada Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, rasa-rasanya itu seperti Allah sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Ya, boleh melihat, coba kembali melihat, merefleksikan saat-saat Anda berdoa, saat-saat Anda membaca Alkitab, pada waktu pertama kali Anda mengenal Tuhan. Ketika Anda pertama kali bertobat, rasanya itu seperti cinta mula-mula itu begitu sangat luar biasa. Saya ingat pada saat itu ketika saya mengalami Tuhan pertama kali di masa remaja saya, bahkan saya ingin itu tiap hari dalam gereja. Tiap hari itu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman, karena mengalami cinta mula-mula. Seakan-akan kalau berdoa itu langsung. Doanya tuh nggak perlu terputar-putar. Ya. Lalu kemudian yang kedua ada yang dinamakan desolasi. Perasaan ditinggalkan oleh Allah. Saat kita merasa doa begitu mengambang, melesat ke atas. Kita berdoa, tujuan doa kita itu ke atas, tetapi sampai di atas kemudian memantul kembali ke bawah. Dengan perasaan-perasaan itu kita merasakan Allah begitu sangat jauh, ya. Tetapi kedua pandangan ini menurut saya adalah suatu pandangan yang keliru. Karena konsolasi dan desolasi itu semua bergantung kepada diri kita. Konsolasi dan desolasi bukanlah hal yang utama yang bersangkut paut dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Mereka ini pada dasarnya berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Konsolasi dan desolasi kerap kali merupakan tindakan sengaja Allah di dalam hidup kita untuk mendewasakan kerohanian kita. Ya, kita dapat melihat kisah Ayub sebagai suatu studi kasus. Kita melihat Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dicatat dalam firman Tuhan. Setiap kali anak-anaknya melakukan pesta di rumah, kemudian pada pagi hari Ayub akan bangun pagi-pagi lalu kemudian mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Di dalam pemikiran Ayub, jangan sampai ketika anak-anakku sedang melakukan pesta, sedang melakukan semua hal yang menyenangkan mereka, kemudian mereka mengutuki Allah.
Mereka melakukan tindakan yang keji di hadapan Tuhan, sehingga Ayub sebagai orang tua yang saleh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan buat anak-anaknya. Ya, kita dapat melihat bahwa Ayub adalah merupakan orang yang saleh, tetapi pada akhirnya kita dapat melihat bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan Ayub, mulai dari anak-anaknya diambil Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami kematian. Lalu kemudian iblis juga menggocok Ayub dengan luka-luka yang Tuhan izinkan. Boleh, silahkan. Ini seakan-akan kita dapat melihat ada satu diskusi antara Tuhan dan iblis. Kemudian ada banyak orang yang berkata, bagaimana mungkin iblis bisa masuk ke surga? Saya tidak akan membahas hal yang seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana diskusi antara Allah dan iblis yang begitu sangat menarik. Ketika iblis datang kepada Tuhan, Tuhan seakan-akan seperti sombong kepada iblis. Tuhan berkata, lihatlah itu Ayub, anakku. Bukankah dia begitu saleh dan bagaimana hidupnya begitu sangat luar biasa? Kemudian iblis bilang, Allah Tuhan, itu mah gampang. Orang mah kalau dikasih berkat, orang mah kalau dikasih kekayaan, anak-anaknya banyak, bagus, baik, kemudian keluarganya bahagia, ternaknya banyak, hartanya melimpah, ya pastilah Tuhan. Siapa yang tidak menyembah Tuhan? Siapa yang tidak jadi baik? Orang dia kaya. Nah, itu kata-kata iblis. Tuhan bilang, oke, silahkan. Apa yang kau akan lakukan kepada Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Ya, artinya kita melihat iblis itu tidak mampu mengambil nyawa manusia tanpa seizin Tuhan. Ya, tanpa seizin Tuhan. Sehingga iblis mulai menghancurkan kehidupan Ayub. Dan kita dapat melihat kata-kata Ayub seperti ini. Saya tidak mengutip secara lengkap, tetapi saya ini penafsiran saya secara pribadi bagaimana Ayub berkata seperti ini. Ketika dia menguji aku akan timbul seperti emas yang murni. Di dalam semua hal yang dialami Ayub, kita dapat melihat dalam semua rasa frustasi kekecewaan Ayub, dia tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Dia meratap dengan cara yang benar. Kembali ke Mazmur yang ke-88. Perhatikan, walaupun di sana ada banyak pernyataan-pernyataan yang tidak elok, pernyataan yang sepertinya kasar, pernyataan yang sangat tidak rohani, namun perhatikan baik-baik, kesemuanya itu muncul di dalam kerangka doa dan nyanyian. Mazmur 88 ya merupakan sebuah doa dan nyanyian. Betul pemazmur mengeluh, meratap dan menuduh Allah, namun tidak ada kesan bahwa dia mau meninggalkan Allah. Meskipun kegelapan menjadi kawan sehari-harinya, namun dia memilih untuk terus tinggal bersama dengan Allah. Tidak ada peluang sama sekali untuk berkata, selamat tinggal Allah, cukup aku mengasihi engkau. Jadi kita dapat melihat Mazmur 88 ini, betul pemazmur ini mengeluh, betul pemazmur ini mengatakan seluruh rasa frustasi dan kekecewaannya, tetapi itu semua di dalam kerangka berdoa. Menjadi pelajaran buat kita dalam segala rasa frustasi, kekecewaan kita. Kita mau naikkan semuanya itu di dalam doa kita, dalam nyanyian kita kepada Tuhan. Mungkin engkau dan saya merasa, Tuhan kenapa kau diam? Kita mampu mengatakan, Tuhan, kenapa engkau menjauhkan aku? Kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa begini? Kenapa dan kenapa? Tapi naikkanlah itu dengan doa-doa kita. Dan tidak ada pikiran kita atau niatan hati kita untuk kita meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang karena hanya berharap mujizat terjadi dalam hidupnya, yang hanya berharap keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupannya, baik secara ekonomi, baik secara jasmani, sakit penyakit, dalam hal keluarga, dalam hal yang menjadi pusat dalam kehidupannya,
yang mungkin dia berkata, saya ingin memiliki ini dan berbagai macam hal yang lainnya. Ketika tidak mendapatkan hal-hal yang ajaib untuk semua itu, imannya berubah. Dia mulai meninggalkan Tuhan, mengalami kekecewaan kepada Tuhan, dengan mengungkapkan dengan cara yang salah. Berkata, memang Tuhan itu seperti itu. Karena Tuhan seperti itu, saya seperti ini. Saya mau pergi keluar dari gereja. Saya mau meninggalkan Tuhan. Pemazmur mengalami hal yang sama. Pemazmur juga mengalami kekecewaan yang mungkin sedang kita alami pada saat ini. Tetapi pemazmur tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah pemazmur berkata dalam Mazmur 88, selamat tinggal Tuhan, selamat tinggal Allah. Dia tetap tinggal kepada Allah dan berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ini seperti menjadi berlian, mengajarkan kita menjadi berlian. Berlian ketika ingin dijadikan satu bentuk berlian mengalami banyak proses kimia, dibentuk sana sini, dihancurkan lalu kemudian menjadi berlian begitu sangat luar biasa dengan harga yang mahal. Itu semua memiliki proses yang tidak menyenangkan. Begitu pula dengan mutiara. Kalau kita tahu bagaimana mutiara ini tercipta ketika kerang ini di atas dasar laut mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa untuk menjadikan mutiara begitu sangat cantik dan mahal. Itu pasir yang masuk ke mutiara. Kemudian di dalam mutiara tersebut, karena dia mengalami kesakitan, untuk melindungi dirinya dari rasa sakit ketika pasir ini masuk atau kotoran yang lain masuk, lalu kemudian dibungkuslah sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu mutiara yang baik. Itu juga mengalami proses yang tidak menyenangkan. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami proses-proses yang tidak menyenangkan. Tetapi yang saya pahami adalah pada bagian yang keempat yang ingin saya bagikan buat kita sekalian dan kita sama-sama belajar. Kegelapan yang kita alami bukanlah kegelapan yang permanen. Malam gelap bagi jiwa kita ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ketika kita merasakan Tuhan hanya berdiam diri, Tuhan begitu jauh dari kita. Itu tidak akan permanen dalam hidup kita. Salah satu sengat yang mematikan dari perasaan ditinggalkan Allah adalah sebuah ketakutan bahwa hal itu akan terus-menerus terjadi dan akan menjadi hal yang permanen. Perasaan semacam ini adalah hal yang tidak benar karena malam gelap bagi jiwa bukan merupakan suatu hal yang permanen. Seperti malam-malam yang kita lalui, ia akan berhenti lalu digantikan dengan fajar, dengan cahaya surya yang gilang gemilang. Ya. Seperti lagu yang mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kita akan mengalami hal yang seperti itu. Ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan, kita terus berdoa berseru kepada Tuhan, kita akan melihat cahaya fajar itu akan menyinari kita. Dan malam itu akan digantikan dengan cahaya surya yang gilang gemilang. Di dalam Mazmur pasal yang ke-54, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Di dalam Mazmur 54, sekali lagi Mazmur 54 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, kita dapat melihat bagaimana pemazmur juga melihat perbuatan Allah terjadi. Ya, saya mungkin akan bacakan buat kita Mazmur 54 ayat yang ke-4. Ya Allah, dengarkanlah doaku, biarlah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu.
Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Ada saat-saat di mana kita mengalami semua hal-hal yang dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur 88. Kita mengalami kesesakan, orang-orang mulai meninggalkan kita, kita mengalami goncangan sana sini. Ada hal-hal yang kita anggap ini akan menjadi satu pegangan kita, tapi akhirnya itu semua berantakan karena kondisi. Jujur saya mengalami sedikit goncangan di 1-2 minggu terakhir ini karena sekolah kami sedang melakukan pengurangan guru. Dan sekitar 7-10 orang teman-teman yang ada di sekolah itu akhirnya harus diberi pilihan part-time atau dikasih pesangon dan mengakhiri kerja. Bahkan ada yang sudah menjadi pegawai permanen pun di sekolah tersebut tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Jujur, saya mengalami satu ketakutan, saya mengalami satu, saya berdoa kepada Tuhan seperti seakan-akan Tuhan diam dan sangat menggelisahkan saya secara pribadi. Saya berkata, aduh Tuhan, dia udah mau menikah Tuhan, terus kemudian tidak ada pekerjaan, bagaimana ini Tuhan? Saya menghidupi rumah tangga baru saya. Ada begitu banyak pikiran-pikiran yang saya alami di dalam 1-2 minggu ini. Lalu kemudian minggu kemarin, hari Senin, saya pertama kali datang ke sekolah, lalu kemudian kepala sekolah saya di departemen yang SD, karena dia orang Filipina, dia berkata, "Okay, Mr. David, good morning. You have time today because I need to talk with you." Jadi tanya waktu hari ini ada atau tidak karena ingin berbicara. Saya bilang, "Oke, saya jam 10.00 tidak ada kelas. Oke, saya akan berbicara." Satu-satunya atau orang yang pertama yang berbicara mengenai masalah ini kepada saya langsung, kepala sekolah maksud saya, itu adalah saya orang pertama yang berbicara mengenai masalah ini. Itu membuat saya tambah begitu takut. Kemudian saya udah setelah omongan-omongan seperti itu, dia menjelaskan bahwa karena terjadi guncangan ekonomi dan semuanya, karena biaya sekolah begitu mahal sehingga anak-anak murid ada yang masih belum bayar dan semuanya, untuk mengurangi kos, akhirnya beberapa guru yang harus di cut off. Entah ditawarkan part-time atau kemudian betul-betul di cut off, lalu kemudian jam mengajarnya akan digantikan oleh guru lain. Jadi guru-guru lain itu akan mendapatkan tambahan pekerjaan. Ketika saya ditanya hal yang seperti itu, selesai berbicara dan semuanya, saya kemudian WhatsApp kepada Rona. Saya berkata, "Rona, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan saya di kantor, saya berharap kamu tidak marah, tapi mari kita menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan indah. Karena saya percaya Tuhan pun ada di dalam setiap kondisi dan hal yang akan kita alami pada nantinya." Rona langsung membalas, "Hei, ada apa ini? Tiba-tiba kok ngomong kayak gitu? Kamu ada masalah di kantor?" "Enggak, saya nggak ada masalah. Saya cuma menyampaikan aja." Itu adalah ketakutan saya sebenarnya. Karena saya akan membawa anak orang kemudian, ya ampun bagaimana ini Tuhan? Hal yang seperti itu saya pikirkan. Kemudian itu hari Senin, hari Selasa, Rabu, hari Kamis akhirnya kita mengetahui siapa aja yang akhirnya diberhentikan, lalu kemudian menjadi part-time dan semuanya. Dan puji Tuhan, saya tidak mengalami hal tersebut. Saya boleh mengatakan bahwa Tuhan tahu. Seakan-akan mungkin pada saat itu Tuhan diam, Tuhan tidak berbicara apa-apa, tetapi saya percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang saya alami, itu yang saya boleh saksikan, bahwa saat kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan, mungkin pada saat itu kita tidak melihat atau kita tidak mendengar suara Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan itu hanya ingin seperti seakan-akan, bukan mengetes ya, karena Tuhan tidak mungkin, tapi Tuhan itu ingin memproses kita agar kita itu bertumbuh semakin dewasa dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong ini, bukan,
Tetapi kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dan kondisi apapun yang sedang kita alami, kita tetap percaya Tuhan, sehingga Dia akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Walaupun mungkin itu bukan terbaik menurut pandangan kita, tetapi kita tetap percaya karena pengharapan kita. Ibrani mengatakan pengharapan kita dalam Tuhan seperti sau yang buat kapal tetap bertahan, ya, seperti jangkar yang ditaruh di dalam lautan yang membuat kapal itu tetap bertahan walaupun ada ombak, dia tidak akan kemana-mana. Pengharapan itu adalah sau bagi jiwa kita ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pujiakan nama Tuhan. Saya pikir demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya dan saya berdoa buat seluruh kehidupan kita, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang sudah menonton ibadah online pada pagi hari ini, semua akan mengalami yang namanya pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau, jika saya, jika kita semua belum melihat pertolongan yang daripada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menghilangkan harapanmu di dalam Tuhan. Tetap taruh harapan kita di dalam Tuhan. Tetap gantungkan itu ke dalam tangan Tuhan. Sebab saya terlalu yakin dan terlalu percaya pada waktunya nanti, sama seperti malam akan berlalu dan surya fajar itu akan menyingsing, dan kita akan disinari oleh terang wajah Tuhan. Kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Syukur. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia, jemaat Tanggul. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan di kota Tanggul ya Tuhan. Apapun persoalan, masalah, pergumulan yang sedang kita alami, yang sedang kami alami pada saat ini, di dalam setiap kesunyian dalam doa-doa ketika kami menaikkan doa kami di hadapan hadirat-Mu, ketika kami merasa Engkau begitu sangat jauh, ketika kami merasa Engkau tidak mendengarkan doa kami, ketika kami merasa doa yang kami naikkan itu kembali turun dan tidak sampai ke depan hadirat Tuhan, ketika kami merasa bahwa jiwa kami seperti malam-malam yang gelap, malam-malam yang kosong, kami tidak dapat menemukan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan akan terus menguatkan kami. Engkau akan terus memampukan kami untuk melewati masa-masa ini, ya Tuhan, sehingga kami dapat melihat bahwa pada saatnya nanti Engkau akan memberikan kami harapan itu, Engkau akan memberikan kami cahaya itu, sehingga kami dapat berkata bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan kami akan terus menaruh harapan kami di hadapan Tuhan, di dalam setiap apapun yang sedang kami alami, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kami sedang lewati pada saat ini, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami percaya kepada Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apa yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan akan memberkati di dalam setiap hal-hal yang sedang terjadi dalam suasana-suasana situasi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan terus menolong kami, mengcover kami ya Tuhan, sehingga kami satu pun tidak akan terkena penyakit ini oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan gembala kami beserta dengan keluarga dan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan terus memberkati gembala kami, memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami berada dalam kasih karunia Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan terus berbicara dalam setiap hati kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Firman Tuhan ini terus berbicara, terus bertumbuh dan hidup, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita baru mendengar firman Tuhan yang telah sangat memberkati kita semua. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati dan hidup kita masing-masing. Dan biarlah kita setiap hari hidup dipimpin oleh firman Tuhan, karena berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin sampaikan beberapa pengumuman berkaitan dengan ibadah kita. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara dengan majelis jemaat, juga dengan ketua tim protokol kesehatan di gereja kita, yaitu Ibu Gembala, yaitu mengenai kelangsungan ibadah kita, menyimak dan mengikuti perkembangan situasi yang ada di Tanggul dan Jember, saudara-saudara. Maka akhirnya kami putuskan bahwa kebaktian umum di gereja kita masih akan dilanjutkan secara online sampai akhir bulan ini. Ya, ini adalah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita masih akan menyelenggarakan kebaktian secara online demi menjaga kesehatan kita bersama, supaya kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan tubuh yang sehat, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya rindukan bahwa kita semua dalam kebaktian online tetap bisa mempersiapkan diri dan hati dengan baik, karena tidak mustahil Tuhan akan hadir dan menjamah tiap orang ketika hati mereka terbuka, biarpun ibadah kita secara online. Tidak mustahil ketika hati kita terbuka sementara beribadah secara online, dan terjadi banyak hal yang luar biasa, bahkan mujizat terjadi dalam keluarga kita. Saudara-saudara, biarlah kita semua boleh mempersiapkan hati dan hidup kita dengan baik untuk ibadah-ibadah online kita berikutnya sampai akhir bulan ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, dan bersama-sama kita akan naikkan satu pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih untuk kebaktian yang diberkati hari ini. Terima kasih buat setiap perkataan kebenaran firman yang telah kami dengar. Tuhan, biarlah setiap kebenaran itu tertanam dan termeterai dalam hati dan hidup kami masing-masing, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kami, Tuhan, sehingga tiap hari hidup kami dituntun oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini Tuhan kiranya akan pakai hidupnya lebih hari, lebih indah, lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, berkatilah para pemimpin negeri ini, berkatilah presiden kami, wakil, beserta dengan kabinet Tuhan, yaitu para menteri. Kami berdoa untuk para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampai ke jajaran yang paling bawah RT RW. Kiranya Tuhan akan menuntun mereka semuanya, hingga mereka bijaksana mengambil keputusan. Dan dengan demikian Indonesia boleh segera keluar dari Tuhan krisis akibat pandemi ini. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kiranya mereka semua juga akan terus dalam naungan kuasa Tuhan. Kiranya darah Yesus Kristus menutup bungkus seluruh jemaat-Mu Tuhan, dengan keluarga mereka masing-masing, yang ada di rumah mereka ataupun ada di tempat lain di luar kota. Tuhan, kiranya darah Yesus menutup bungkus kami semuanya, sehingga kami boleh dihindarkan Tuhan terpapar dari virus corona ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan untuk minggu-minggu yang akan datang. Biarpun berlangsung secara online, kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di kediaman kami masing-masing, di rumah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan hadir di sana. Dan kami percaya pula sementara kami dengan hati terbuka mengikuti ibadah online ini, maka kuasa Allah akan dicurahkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami segera mengakhiri ibadah ini dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami menaikkan, memohonkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat dua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah Allah, kasih karunia Allah Bapa kita di surga, kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun berlimpah-limpah atas kehidupan saudara dan keluarga saudara, memberkati langkah-langkah kakimu saat engkau keluar dan masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati pekerjaanmu, atau apapun yang dibuat tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, menerima segala berkat Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.